Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7, saya Rizky Yuniarsi dan saya Eliana Dewi. Kami akan mempresentasikan manajemen perusahaan. Di sini kita akan menjelaskan yaitu apa itu manajemen perusahaan, fungsi-fungsi manajemen perusahaan, jenis manajemen perusahaan, unsur-unsur manajemen perusahaan, dan keterampilan manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perusahaan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian manajemen perusahaan, yaitu menurut Indrio Sudarmo, manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif yang berkaitan dengan banyaknya hasil yang dicapai sehingga dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Efisien yang berkaitan dengan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu menurut M. Fuad Christine, yaitu merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Murti Sumarni, yaitu merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di samping itu, manajemen juga menggunakan metode ilmiah dan seni dalam setiap pendekatan atau penyelesaian masalah. Metode ilmiah ini pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya persoalan. 2. Mengidentifikasikan persoalan. 3. Mengumpulkan fakta, data, dan informasi. 4. Menyusun alternatif penyelesaian. 5. Mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyesuaian. 6. Melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen merupakan suatu ilmu dan proses tentang upaya manusia yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang optimal. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen perusahaan. 1. Perencanaan. Fungsi ini merupakan langkah awal daripada fungsi manajemen yang lainnya. Dengan perencanaan ini, semua kegiatan akan mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kerja dan mempunyai bentuk-bentuk. Adapun bentuk-bentuk tersebut meliputi sasaran, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, dan program. Kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi. Organisasi pada hakikatnya antara organisasi dengan manajemen tidak dapat dipisahkan. Jadi, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan mengorganisasi yaitu tujuan utamanya membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas unit-unit yang terpisah atau departemen atau bidang fungsional dalam
suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam pengkoordinasian diupayakan adanya keselarasan aktivitas pada suatu organisasi atau keselarasan di antara pejabatnya. Manfaat yang diperoleh dari fungsi koordinasi yaitu terjadi efisiensi di semua bidang karena terjadi koordinasi antara bagian. Adanya suasana kerja yang tentram karena terjadi keseimbangan tugas dan hak setiap anggota organisasi. Terdapat kesatuan tujuan dari masing-masing individu dalam organisasi, menghindarkan adanya konflik dan perebutan sumber atau fasilitas dalam organisasi, menjamin adanya kesatuan, sikap, tindakan, kebijakan, dan pelaksanaan dalam pekerjaan. 4. Pengarahan atau directing. Fungsi ini akan timbul hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengabdi dan menyumbangkan tenaganya secara lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan. Arti dari pengarahan itu sendiri adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan kegiatan pengarahan. Ini banyak menyangkut masalah-masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi, kepemimpinan serta pengembangan komunikasi. 5. Motivasi yang dimaksud yaitu manajemen harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Faktor penting yang mempengaruhi motivasi adalah kebutuhan pribadi, tujuan dan persepsi individu atau kelompok, cara untuk mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi. Hal ini terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif itu sendiri merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misalnya dengan memberikan promosi, tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman. Motivasi negatif yaitu merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Misalnya memberi gambaran akan diturunkan pangkatnya, dipotong gajinya, ataupun dipecat dari jabatannya. 6. Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini terdapat 3 macam, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan yang dapat berupa induksi atau petunjuk, keterangan umum, perintah, teguran, ataupun pujian. Komunikasi ke atas. Jenis komunikasi ini disampaikan oleh bawahan kepada atasan dan dapat berupa laporan-laporan ataupun keluhan, pendapat maupun saran-saran tertentu. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang disampaikan oleh dan untuk anggota organisasi yang dapat berupa pemeriksaan ulang secara berturut-turut untuk memperoleh persetujuan serta pemeriksaan ulang secara bersama untuk memperoleh persetujuan. 7. Kepemimpinan yaitu proses pengarahan yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Jadi dalam kepemimpinan ini melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dan pemimpin dengan kekuasaan dapat mengarahkan dan mempengaruhi bawahan agar bersedia melakukan tugas-tugasnya.
8. Penanggungan resiko. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian yang artinya merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, di antaranya tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar ketidakpastiannya. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan. 9. Pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah antara lain. 1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individu, kelompok, institusional maupun organisasi. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan dengan masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. 3. Tujuan pengambilan keputusan yaitu untuk memecahkan suatu masalah serta agar perencanaan bisa berjalan dengan baik atau lancar. 10. Pengawasan atau pengendalian dan sebagainya. Pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan, pengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jenis-jenis manajemen yang diperlukan untuk perusahaan agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, diperlukan beberapa jenis manajemen lain untuk diterapkan, yaitu 1. Manajemen keuangan. Berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan agar kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. Dengan adanya pengolahan keuangan, seluruh komponen keuangan bisnis juga akan tertata rapi. 2. Manajemen SDM. Ada banyak unsur yang berperan dalam kesuksesan perusahaan, salah satunya adalah sumber daya manusia. Manusialah yang menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya. Dengan adanya pengelolaan yang tepat, bisa saling kerjasama secara baik, efisien, dan efektif. 3. Manajemen operasional. Dalam bisnis, manajemen operasional dapat membantu Anda untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari bahan baku, mesin, teknologi, hingga metode yang diterapkan dalam mengubah bahan baku di produksi tertentu. 4. Manajemen pemasaran. Agar produk dapat sampai ke tangan pelanggan, Anda membutuhkan pemasaran. Terlebih jika produk tergolong baru, maka harus menjadi pihak yang lebih aktif melakukan promosi. Tentunya harus melalui strategi yang memiliki peluang paling tinggi untuk membawa kesuksesan. Unsur-unsur manajemen. Di dalam perusahaan terdapat 6 unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu usaha. Unsur-unsur ini saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan. Berikut ini unsur-unsur tersebut: manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Keterampilan. Keterampilan secara garis besar terdapat 3 tingkatan dalam suatu organisasi, yaitu 1. Manajemen tingkat atas adalah manajemen puncak atau
eksekutif kunci, misalnya Dewan Direktur, Direktur Utama, Presiden, Direktur, dan para jabatan eksekutif lainnya. Manajemen ini bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas, melakukan pengambilan keputusan strategis. Jadi, keterampilan yang dibutuhkan di sini yaitu kemampuan yang bersifat konseptual. 2. Manajemen tingkat menengah. Manajemen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan rencana-rencana operasi untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun. Manajemen puncak. Keterampilan yang dibutuhkan di sini adalah keterampilan yang bersifat manajerial atau manusiawi. 3. Manajemen tingkat bawah. Manajemen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan semua rencana yang telah dibuat. Manajemen menengah serta tugas untuk mengawasi para pekerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Jenis keterampilan yang harus dimiliki manajemen yaitu 1. Keterampilan konsepsional. Keterampilan ini sering disebut keterampilan konsepsional skill. Gagasan atau ide serta konsep harusnya dijabarkan menjadi suatu rencana atau kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya itu. Proses menjabarkan ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional ini juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. 2. Keterampilan teknis. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Adapun keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi,